Nabila Amir, jurusan Ilmu Administrasi Negara, NIM 1056111116319. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu bagian A, pengertian public service. Pelayanan publik atau public service adalah perihal kemudahan yang diberikan sehubungan dengan barang dan jasa kepada khalayak umum. Nah, dalam prakteknya di pemerintahan, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945. Intinya, pelayanan publik adalah bagaimana memudahkan publik dalam menyelesaikan sebuah urusan, baik administrasi ataupun pelayanan barang dan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, NIM 10561114319, jurusan Ilmu Administrasi Negara, kelompok 2. Saya akan melanjutkan materi bagian B, standar pelayanan publik. Menurut keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 63 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan publik harus meliputi yang pertama, 1. Prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dilakukan dalam hal ini antara lain kesederhanaan, yaitu kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta kemudahan dalam memenuhi persyaratan pelayanan. Yang kedua, waktu penyelesaian. Waktu yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sama dengan penyelesaian pelayanan, termasuk pengaduan haruslah berkaitan dengan kepastian waktu dalam memberikan pelayanan sesuai dengan ketetapan lamanya waktu pelayanan masing-masing. Yang ketiga, biaya pelayanan. Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan, haruslah berkaitan dengan mengenai biaya secara wajar dan terperinci serta tidak melanggar ketentuan yang ada. Nomor 5, produk pelayanan publik. Hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan dalam pemberian pelayanan, yaitu hasil pelayanan sesuai dengan yang ditentukan serta terbebas dari kesalahan-kesalahan teknis, baik dalam hal penulisan permohonan yang telah diajukan sebelumnya. Yang keenam, sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan perangkat penunjang pelayanan yang memadai seperti meja, kursi, mesin, tik, dan lain, serta adanya kenyamanan dan kemudahan dalam memperoleh suatu pelayanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah, kelas IN 2D dari kelompok 2, NIM 10561111319. Materi pertama yaitu isu-isu public service. Pertama, otonomi daerah dan pelayanan publik. Di sini ada sentralisasi dan desentralisasi yang memiliki pengertian sebagai teknik manajemen dan merupakan fenomena yang berhubungan dengan delegation of authority dari unit yang lebih tinggi kepada unit yang lebih rendah. Kemudian kedua itu paternalisme dalam pelayanan publik. Paternalisme sendiri ini memiliki pengertian sistem yang menempatkan pimpinan sebagai pihak yang paling dominan. Dalam birokrasi pelayanan publik, paternalisme memiliki dua dimensi. Pertama, hubungan internal, yaitu antara pimpinan dengan staf bawahan sebagai lingkup birokrasi. Kemudian kedua, hubungan eksternal, yaitu hubungan paternalisme antara aparat birokrasi sebagai pimpinan dan masyarakat pengguna jasa sebagai bawahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesmila Puspa. Saya akan membacakan materi saya, yaitu reformasi birokrasi dalam konteks pelayanan publik. Pada dasarnya ditunjukkan pada perbaikan atau peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini dilakukan antara lain dengan menggunakan pendekatan New Public Management dengan menganut prinsip Run Government Like a Business, yaitu adanya penggunaan pendekatan bisnis ke dalam birokrasi publik. Pendekatan ini memfokuskan pada adanya penerapan dan penggunaan teknologi mekanisme pasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terutama pada pembentukan hubungan antara birokrasi penyedia pelayanan dengan customer-nya sebagai suatu bentuk transaksi pelayanan, sebagaimana halnya yang banyak dilakukan dalam pasar barang dan jasa.
Dalam hubungan ini, birokrasi berperan dalam melakukan pengendalian atau steering dalam pembuatan berbagai kebijakan publik dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan mekanisme pasar. Birokrasi diperkenalkan dan didorong untuk melakukan kompetisi kinerja pemberian pelayanan baik antara instansi pemerintah maupun dengan sektor swasta melalui adanya stimulan pemberian insentif, bonus, dan punishment tertentu. Kesemuanya itu diupayakan penerapannya dengan memperhatikan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang secara sederhana pada dasarnya berkaitan dengan pelayanan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kaitannya dengan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, maka kebutuhan masyarakat umumnya terkait dengan kecepatan, kemudahan, keramahan, ketepatan, dan biaya yang murah. Baik, saya akan melanjutkan materi. Yang pertama, perlakuan yang baik dari petugas pelayanan. Masyarakat umumnya mengharapkan perlakuan yang ramah, tepat, disiplin, dan penuh perhatian. Perlakuan yang demikian akan membuat masyarakat merasa sangat dihargai. Dan sebaliknya mereka pun akan menghargai petugas maupun instansi pelayanan. 2. Bertanggung jawab atas kesalahan. Masyarakat umumnya juga mengharapkan unit pelayanan yang bertanggung jawab terhadap kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya. 3. Belajar dari kesalahan. Masyarakat juga mengharapkan bahwa setiap instansi pemerintah harus belajar dari kesalahan yang telah mereka lakukan pada masa lalu, sehingga kesalahan serupa tidak terjadi lagi pada masyarakat yang lain. 4. Menyediakan informasi yang bermanfaat. Masyarakat juga selalu mengharapkan unit pelayanan menyediakan informasi-informasi yang terkait dengan pelayanan secara lengkap, mudah dimengerti dan diakses, sehingga mudah bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang ingin diperolehnya. 5. Memperlakukan masyarakat yang mengajukan pelayanan secara adil. Masyarakat juga selalu mengharapkan perlakuan adil dalam memperoleh pelayanan, tidak dibeda-bedakan karena status sosial seseorang atau kekerabatan seseorang dengan petugas pelayanan. Dalam hal ini, pelayanan menetapkan biaya tertentu, maka keadilan dilakukan secara proporsional. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Poin selanjutnya yaitu pelayanan tidak memfokuskan kepada apa kebutuhan masyarakat. Unit pelayanan tidak memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan seringkali mereka mengabaikan hal-hal kecil yang seharusnya menjadi perhatian, misalnya keramahan, ketelitian, ketetapan bertugas, sarana pelayanan yang memadai, informasi yang secara lengkap diberikan bila mana masyarakat memerlukannya, atau sarana yang diperlukan bagi mereka penyandang cacat. Pelayanan yang berfokus kepada masyarakat yang memerlukan budaya yang harus berkembang di unit-unit pelayanan. Selanjutnya, tidak diberikan kewenangan pada petugas ujung tombak. Maksudnya, banyak pengaduan-pengaduan seringkali disampaikan kepada petugas yang langsung berhadapan dengan masyarakat, tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang memerlukan pemecahan pada saat itu. Next, lamanya penanganan keluhan. Pada unit pelayanan terdapat unit penanganan pengaduan, tetapi pengaduan-pengaduan tidak ditangani dengan baik, sehingga pengaduan tersebut tidak dapat diselesaikan atau dapat diselesaikan pada waktu yang lama. Dan yang terakhir yaitu perilaku bertahan. Itulah yang sempat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Al-Faidin dari kelas IAN 2D. Memperhatikan dan mempelajari berbagai kelemahan utama pelayanan publik pada umumnya berkaitan dengan lemahnya komunikasi. Lemahnya komunikasi menjadi unsur penting dalam manajemen pelayanan. Pengaduan-pengaduan seringkali terjadi karena lemahnya komunikasi antar unit pelayanan dengan masyarakat yang dilayani, atau komunikasi internal yang mengakibatkan terhambatnya proses pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, lemahnya sistem pencatatan dan dokumentasi. Manajemen pelayanan sangat menekankan pentingnya sistem pencatatan dan dokumentasi setiap proses pelayanan
pengaduan-pengaduan masyarakat seringkali berkaitan dengan hal seperti proses pelayanan menjadi terhambat karena petugas pelayanan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencari dokumen yang sudah diserahkan oleh masyarakat. Tidak terdapat catatan yang dapat digunakan untuk melakukan penelusuran dokumen atau bahan dokumen yang hilang. Sekian saja dari